Pernahkah kamu merasa, setelah membaca satu bab penuh di sebuah buku, atau menonton video edukasi selama 1 jam, kamu justru merasa tidak mendapatkan apa-apa? Seolah-olah informasi itu hanya mampir di permukaan otak, lalu menguap begitu saja saat kamu menutup bukunya. Kita sering terjebak dalam ilusi memahami. Kita merasa tahu karena kita mengenali kata-katanya. Padahal, mengenali sangat berbeda dengan memahami. Richard Feynman, seorang fisikawan pemenang Nobel yang dijuluki The Great Explainer, pernah berkata bahwa ada perbedaan besar antara mengetahui nama sesuatu dan benar-benar memahami sesuatu. Hari ini, kita akan menyelami sebuah metode yang bukan hanya membuat kamu cerdas, tapi membuat kamu benar-benar menguasai apapun yang kamu pelajari. Selamat datang di pembahasan tentang teknik Feynman. Sebuah metode sederhana, namun mampu mengubah cara kerja otakmu selamanya. Siapa Richard Feynman? Sebelum kita masuk ke teknisnya, mari kita mengenal sosok di baliknya. Richard Feynman bukan sekadar ilmuwan jenius. Ia adalah pria yang bisa menjelaskan teori fisika kuantum yang paling rumit kepada mahasiswa tingkat 1, dengan cara yang begitu sederhana hingga mereka merasa sedang mendengarkan dongeng. Rahasia kejeniusannya bukan terletak pada IQ-nya yang tinggi, tapi pada ketidaksukaannya terhadap kerumitan yang tak perlu. Baginya, jika kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu secara sederhana, itu artinya kamu sendiri belum memahaminya. Teknik ini lahir dari rasa penasaran yang jujur. Dan kabar baiknya, teknik ini bisa digunakan oleh siapa saja, baik kamu seorang pelajar, pekerja profesional, atau kamu yang sekadar ingin hobi baru. Langkah 1, pilih konsep dan tuliskan. Langkah pertama terdengar sangat sepele. Pilih konsep yang ingin kamu pelajari, lalu tuliskan judulnya di bagian atas selembar kertas kosong. Namun, ada kekuatan magis dalam menulis. Saat kamu menuliskan subjek itu, kamu sedang membuat komitmen dengan diri sendiri. Kamu sedang berkata, "Aku akan menaklukkan topik ini." Jangan memilih topik yang terlalu luas. Alih-alih menulis biologi, cobalah tulis proses fotosintesis. Alih-alih investasi, cobalah cara kerja bunga majemuk. Mulailah dari hal yang spesifik. Fokus adalah kunci pertama dari penguasaan. Langkah 2, ajarkan pada anak kecil. Disinilah keajaiban dimulai. Bayangkan ada seorang anak berusia 10 tahun duduk di depanmu. Sekarang, cobalah jelaskan konsep tersebut kepadanya dalam bentuk tulisan atau ucapan. Mengapa anak kecil? Karena anak kecil tidak mengerti jargon. Mereka tidak peduli dengan istilah-istilah teknis yang terdengar keren. Jika kamu menggunakan kata-kata sulit, mereka akan kehilangan minat. Saat kamu dipaksa menjelaskan tanpa jargon, otakmu dipaksa untuk membuang semua topeng pengetahuan. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik istilah rumit untuk menutupi ketidaktahuanmu. Di langkah ini, kamu akan sering menemui momen, tunggu dulu, bagaimana yang menjelaskan bagian ini? Dan itulah hadiahnya. Momen keraguan itu adalah peta menuju pertumbuhan. Langkah 3, identifikasi celah. Langkah ketiga adalah saat kamu menghadapi kenyataan. Saat kamu mencoba menjelaskan di langkah 2, kamu pasti akan menemukan bagian yang membuatmu tersendat. Bagian di mana penjelasanmu menjadi bertele-tele atau tidak masuk akal. Identifikasi celah ini. Ini adalah bagian paling berharga dalam proses belajar. Inilah saatnya kamu kembali ke sumber belajar asli. Baca kembali, tonton kembali, atau tanyakan kembali. Fokuslah hanya pada bagian yang membuatmu bingung tadi. Jangan merasa gagal saat menemui celah ini. Justru, kamu harus merasa senang. Mengapa? Karena sekarang kamu tahu persis di mana letak ketidaktahuanmu. Belajar yang efektif bukan tentang berapa banyak yang kamu baca, tapi tentang seberapa cepat kamu menemukan lubang di pemahamanmu dan menambalnya. Langkah 4. Sederhanakan dan gunakan analogi. Sekarang, setelah kamu menambal lubang-lubang tadi, buatlah draft penjelasan yang baru. Kali ini, tantang dirimu lebih jauh, gunakan analogi.
Analogi adalah jembatan antara hal yang sudah diketahui dengan hal yang baru. Jika kamu menjelaskan tentang memori komputer, mungkin kamu bisa menyamakannya dengan meja kerja dan lemari arsip. Jika kamu menjelaskan tentang keberanian, mungkin kamu bisa menyamakannya dengan otot yang perlu dilatih. Jika penjelasanmu masih terasa kaku, artinya kamu masih berusaha menghafal, bukan memahami. Sederhanakan lagi, potong kalimat-kalimat yang terlalu panjang, gunakan bahasa manusia yang paling jujur. Mengapa teknik ini sangat powerful? Kamu mungkin bertanya, kenapa saya harus melakukan semua proses yang melelahkan ini? Bukankah lebih cepat jika saya hanya membaca rangkuman? Teman-teman, belajar adalah tentang membangun koneksi saraf. Saat kita hanya membaca, kita bersifat pasif, informasi hanya lewat. Tapi dengan teknik Feynman, kita dipaksa untuk menjadi aktif. Kita menjadi arsitek bagi pengetahuan kita sendiri. Teknik ini melatih kejujuran intelektual. Kita berhenti membohongi diri sendiri bahwa kita sudah paham hanya karena kita merasa familiar dengan bukunya. Ini adalah jalan pedang menuju kebijaksanaan sejati. Kamu tidak hanya tahu apa, tapi kamu menguasai mengapa dan bagaimana. Motivasi untuk memulai. Mungkin di awal, cara ini akan terasa lambat. Kamu mungkin merasa frustrasi karena butuh waktu 1 jam hanya untuk memahami 1 halaman. Tapi percayalah, ini adalah investasi. Lebih baik menghabiskan 1 jam untuk memahami 1 konsep secara mendalam dan permanen, daripada menghabiskan 10 jam membaca tanpa ada satupun yang membekas di hati dan pikiran. Dunia tidak kekurangan orang yang pintar bicara menggunakan istilah sulit. Dunia merindukan orang-orang yang bisa menyederhanakan hal rumit, orang-orang yang bisa membawa pencerahan bagi sesamanya. Dan itu bisa dimulai dari kamu, hari ini, dengan selembar kertas kosong. Belajar adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah berakhir, dan saya sangat menghargaimu yang masih terus berupaya untuk bertumbuh. Jika kamu merasa metode ini bermanfaat, mungkin kamu ingin mencoba mempraktikannya hari ini juga, pada satu hal kecil yang selama ini sulit kamu pahami. Jika kamu merasa video ini memberikan sudut pandang baru, silakan tinggalkan jejak dengan cara yang paling kamu sukai. Entah itu dengan menyukai video ini, atau mungkin membagikannya kepada 1 orang teman yang sedang berjuang dalam studinya. Dan jika kamu ingin kita terus berjalan bersama dalam perjalanan pengembangan diri ini, kamu dipersilakan untuk bergabung di kanal ini agar kamu tidak tertinggal diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu berhargamu. Teruslah belajar, teruslah menyederhanakan, dan sampai jumpa di video berikutnya.